Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara seminar pekabaran Injil ini. Kali ini akan lebih praktis lagi, saya akan menyampaikan banyak contoh-contoh. Adapun tujuan daripada ceramah ini adalah mendorong agar anak-anak Tuhan tidak perlu cemas, takut, dan khawatir untuk memberitakan Injil. Seringkali orang terlalu terikat dengan metode tertentu sehingga menjadi kaku, tidak wajar, dan tidak berani mengabarkan Injil. Saya akan memberikan contoh-contoh yang sangat sederhana sampai yang sulit, tetapi bagaimana Roh Kudus berkarya di dalamnya. Salah satu contoh untuk pekabaran Injil praktis secara pribadi adalah Yesus Kristus. Dia di samping sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia juga Guru Agung kita. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 4. Ya, Injil Yohanes pasal 4. Saya akan membaca mulai ayat 1. Yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh murid dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Sampai sejauh ini dulu pembacaan. Saya tertarik bahwa Yohanes pasal 4 ini mengisahkan perjalanan Yesus sehari-hari. Dan saya sangat senang pula disebut di situ bahwa Yesus sendiri tidak membaptis. Saya sangat senang bahwa ini disebutkan. Bahwa saudara sekalian tidak harus membaptis orang, bahkan tidak harus target penginjilan itu sampai orang ke gereja, ya. Melainkan kita kabarkan saja Injil. Pertobatan itulah karya Roh Kudus dan respons daripada manusia. Biar nanti gereja ikut bertanggung jawab di dalam memberi follow up itu. Penginjilan yang berhasil menurut saya adalah jikalau kita sudah memberitakan Injil itu secara utuh, sedemikian rupa lengkapnya, sedemikian rupa jelasnya, sampai orang itu dengan penuh pengertian, kesadaran dan kerelaannya percaya atau menerima, saya dapat katakan pekabaran Injil itu berhasil. Sekali lagi saya ulangi, pekabaran Injil yang berhasil tidak harus kita simpulkan orang itu ke gereja, dibaptiskan, menjadi Kristen dan sebagainya. Tapi pekabaran Injil yang berhasil adalah apabila kita bisa memberitakan sepenuh Injil, seluruh Injil itu, sedemikian rupa lengkapnya dan jelasnya kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut dengan penuh pengertian, penuh kesadaran dan kerelaan percaya atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka PI itu dapat dikatakan berhasil. Nah, saya akan mulai dengan contoh bagaimana Yesus ini melakukan pendekatan. Pekabaran Injil yang dilakukan Yesus justru lewat perjalanan hidupnya sehari-hari. Dikatakan di sini ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, di sini muncul masalah. Nah, kadang-kadang kita takut dengan masalah. Padahal seringkali Tuhan izinkan justru melalui masalah itu kita bisa mendapat kesempatan atau momen untuk memberitakan Injil Tuhan. Yang terjadi di sini, Yesus dalam perjalanan harus melewati perkampungan Samaria.
Padahal orang Samaria dikatakan tidak berdampingan dengan orang Yahudi. Latar belakangnya karena orang Samaria dianggap tidak Yahudi asli, sehingga mereka merasa tersinggung, lalu menjadi musuh bebuyutan. Ada gap, tetapi dikatakan di sini Yesus harus lewat di sana. Dan dalam perjalanan dikatakan di sini, letihlah Yesus, sehingga secara manusia dia bersama murid-muridnya perlu minum dan perlu istirahat. Dan di sana ada sebuah sumur yang disebut sumur Yakub. Nah, ini sangat menarik. Kadang-kadang penginjilan gereja macet karena apa? Terlalu formal. Kita harus ada komisi PI, kita harus ada tim kunjungan, tim PI. Kemudian ditentukan hari, tanggal, dan jam, dan seringkali tidak ditepati. Lalu akhirnya yang sudah datang lebih dahulu merasa dikecewakan, akhirnya menjadi malas, dan demikian seterusnya. Sehingga pekabaran Injil itu tertunda. Tapi sebetulnya pekabaran Injil adalah lewat perjalanan hidup kita hari demi hari. Bahkan mengucap syukurlah kalau dalam perjalanan hidup itu Tuhan izinkan suatu masalah terjadi. Seperti yang dialami oleh Yesus ini. Lalu pada waktu itu bagaimana pendekatan Yesus? Siapa yang mulai berbicara? Meskipun dikatakan bahwa orang Samaria dan Yahudi ini bermusuhan, tidak berdampingan. Tetapi Yesus sebagai orang Yahudi mendahului untuk menyapa perempuan itu. Aku minta minum. Karena memang ini merupakan satu kebutuhan pokok baik oleh Yesus dan murid-murid waktu itu, tapi juga kebutuhan pokok yang dihadapi perempuan ini. Sehingga dikatakan jam 12 siang dia menimba air. Air merupakan satu kebutuhan, saudara. Nah, ini yang disebut hot points. Kalau kita ingin tahu mendekati seseorang yang masih asing bagi kita, kita harus lebih dahulu tahu apa hot points daripada orang ini. Misalnya apa yang dia baca, apa yang dia pegang, apa yang dia sedang kerjakan, apa yang dia percakapkan dan sebagainya. Ini penting. Orang yang senangnya olahraga akan tertarik minatnya jikalau kita berbicara tentang olahraga. Orang yang senang musik akan tertarik kalau kita berbicara tentang musik. Dan demikian seterusnya untuk ibu rumah tangga yang senang masak-memasak akan tertarik kalau kita berbicara tentang resep masakan yang baru. Itulah yang saya maksud dengan hot points. Dan biasanya manusia meskipun dia mempunyai kebutuhan yang dalam di dalam jiwanya, biasanya tidak mau langsung mengungkapkan apalagi kepada orang asing akan kebutuhan jiwanya, apalagi rohaninya. Biasanya dibicarakan adalah kulit, mulai dari materi, mulai dari fisik lebih dahulu.